Bismillahirrahmanirrahim. Niki kula dugi hormat spesial kangge keluarga besar Pondok Miftahul Qulub, kangge Kiai Haji Abdul Rauf, kangge sedanten wonten Pak Junaidi sedanten ingkang kula hormati. Sing jelas kula mriki niku biar hati dipeksa kalian Cik Tofa. Dados Habib Mustofa Al-Idrus niku garwane pernah guling kula. Terus carane ngongkon dia ku Habib nomor loro pernah balik. Nggih akhirnya sesuai pemaksaan niku kula dugi dados nggih barokah ge sithik mawon jenenge ra dikepeksa. Tapi sithike kula niku wis top timbang sampean akeh. Terus kedua perjanjiannya niku maos Nasoih Diniyah. Terus kula niki badhe maos kitab sing menjelaskan Qutbiyae Sayyid Abdul Al-Haddad. Nggih. Kula badhe nerangaken kenapa begitu orang hormat sama Sayyid Abdul Al-Haddad. Beliau adalah wali yang dapat gelar Qutbul Irsyad. Tiang sing orientasine niku menunjukkan jalan ilallah wa ilal jannah. Terus niki kula waos sing paham ya alhamdulillah, mboten ya alhamdulillah. Dadi nek sing mboten niku konsisten, biasane ra paham wis ra paham wae. Ya biasane mboten paham, mboten usah dipaksakan. Kula waos bismillahirrahmanirrahim. Maqala fi kalimati la ilaha illallah. Nggih kula suwun dirungokaken tentang fadilah la ilaha illallah. Wa qila lahu radhiyallahu anhu khatirukum biddu'a li fulan bisabat wa huwa syakhsun kabirus sinni. Faqala idza arada tabat faly'uddu ala qouli la ilaha illallah wa yulazimha tawal yulazimha. Fa inna at-tariqa qaribun jiddan. Wa in kana fihi masyaqqatun ka tariqil aqabah tasukku ma'a qurbi wa innamal budu ala man daru anit tariq wala tara ahadan yaftinu ahadan fi dini innama yaftinu man fatana ahadan fi dunya fala yakadu ahadun minar rafidha wa nahbihi minal mubtadi'ati antas ma'hu yata'arradu li ahadin liyamna'hu an dini liyudkhilahu fi madhabi wa hadhil kalimatu la ilaha illallah sahlatun qaribah. Wis kula maknane iki mulai. Fa idza radiya mongko nalikane ngridani sapa Allah wa rasuluhu lan utusane Allah. Dikauliha kelawan kaucape atau kalafatnone la ilaha illallah marrotan ing ambalan wahidatan kang suci. Ba'da kufri kadza wa kadza sanatan sause kekafiran sing sekian-sekian tahun. Fa akhra mongko iku luweh nyata atau luweh berhak atau luweh layak ayak bala utawa ento nampa sapa Allah ha ing kalimah la ilaha illallah mimman sangking wong lazama kang netepi sapa man ha ing la ilaha illallah muddata umri ing sepanjang umure wong wa ing kana senajan ta ana iku alih ing atase wong koseun apa perkara minal kabairi sange pira-pira dosa gedhe. Faman mongko te sapani wong laki ae metuki sapa man apa ing apa dia lan la ilaha illallah. Yurja mongko iku diarep-arep minggu saking Allah taala lagu manfaat kediman apa al-maghfiratu penyepuranan di barokatnya sebab barokah la ilaha illallah. Wa ya la ilaha illallah iku alatiku kalimah ya tasyahub engkang gerakno elek ay hayya jasar sapa setan alaiha ing atase la ilaha illallah. Wa yakhrisu lan ngungseng apa setan ayak to ayat ngetok sapa setan al insana ing manusa bila sange kalimat la ilaha illallah. Terus kula terangaken bilih hampir semua ulama ngendikan arja ayatin fil Quran niku kulil ladina kafaru iyantahu yufar lahum maqad salam. Terus tiang kafir 70 tahun 80 tahun sekali nglafadzna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu dosa kekafirannya bisa nopo hilang. Padahal kafir niku akbarul kabair, dosa kufur itu dosa paling nopo besar. Iku mawon dilafadzna la ilaha illallah Muhammad. Di ayu kira ganten ngakoni sapa wong lahu maring dajjal birububiyati lan kepangeranan. Pakadalika mongko kaya mengkono-mengkono ikilah contoh jamiul fitani uta sebagaimana pira-pira fitnah. Sekabiane fitnah wa in kasurat senajan to akeh apa ikilah al fitan
Fa fi kalimat tauhid mongko yo tetep ing dalam kalimat tauhid insani kedhe manusa makhlasun utawa mukhlisun iku barang sing nglepasno kafin kang nyukupi min jamil fitani saking sakabehane boro-boro fitnah. Dados intine niku Allah damel swarga kaya ngono mewae iku targetnya satu bagi yang melafatkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Neraka digawe ngonten dahsate juga bagi yang menolak la ilaha illallah. Dajjal kaya ngono sibuke niku namung sitok tujuane biar orang tercerabut saking la ilaha illallah. Dados fitnah apapun di dunia ini apapun besarnya, dia tragedi korupsi, tragedi kemanusiaan, tragedi apa saja. Niku boten saged ngalahno napa kesaktiane la ilaha illallah. Disebut fakadzalika jami'ul fitan wa in katsurat fa fi kalimat tauhidil insan makhlasun kafin to mukhlisun kafin barang sing iso murnekno to sing iso dadi solusi. Misalnya ngeten nggih contoh paling gampang. Tiang nak badhe mati itu kan orientasi fikihnya banyak. Mungkin tersiksa boten saged nyaur utang, mungkin tersiksa anaknya belum soleh, mungkin tersiksa punya hak adami dereng selesai. Semua ketersiksaan ini tetap ada solusi. Ini ku mati alal iman la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Kata riwayat sing dawaken tiyang sing hak adamine boten selesai, asal piyambake mati beto iman beto la ilaha illallah. Nak pancen piyambake entuk ridane Allah nanti diselesaikan Allah teng akhirat. Kathah riwayat sing matur sing dawaken wonten tiyang niku utange kathah. Kula bolak-balik cerita kebetulan orang ini wali. Mboten saged nyaur terus tiyang sing ngutangi nuntut teng akhirat kan nyaur. Karena di akhirat wis ra iso nyaur, zaman teng donya ora iso nyaur napa malah teng putih akhirat. Itu sekalian Allah ditunjukkan satu surga yang indah. Saking indahnya sampai pertanyaannya itu li ayyi nabiyyin aw li ayyi siddiqin. Ini untuk nabi siapa surga semewah ini? Akhirnya Allah jawab 5 yamliku saman bagi yang kuat bayar. Lalu siapa ya Allah yang mampu bayar surga semewah ini? Kamu bisa bayar ini. Caranya gimana Gusti? Kamu menghalalkan uang kamu di orang ini. Intinya terus sahibul haq wau, orang yang ngutangi menghalalkan. Kemudian dua-duanya dikan masuk surga kalian Allah Subhanahu wa taala. Terus intine niku la ilaha illallah itu apapun problem dunia kita. Mau misalnya kita secara fikih terganggu karena enggak bisa nyaur utang atau mungkin anak kita belum soleh atau cucu-cucu kita kayak apa kita tidak pernah tahu dan kita sudah tidak bisa ngurus lagi. Tapi apapun itu sing abadi adalah la ilaha illallah hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kita yang tidak bisa nunggoni anak cucu tapi mereka akan hidup diurus oleh rahmatnya Allah. Mereka akan iman juga diurus oleh hidayatnya Allah. Mereka akan baik-baik saja juga diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini saktine kalimat la ilaha illallah. Dijawakan Sayyid Abdul Haddad fakadzalika jami'ul fitan wa in katsurat fa fi kalimatin insan makhlasun to mukhlisun kafir. Terus kalimat la ilaha itu satu solusi untuk problem apa saja. Ini ditulis oleh Sayyid Abdul Haddad. Dia tulisan beliau atau dawa-dawa beliau diabadikan oleh muridnya sehingga kita sebagai penggemar karena memang perjanjiannya beliau pokoknya saya datang baca kitab tentang Sayyid Abdul Al-Haddad. Terus Sayyid Abdul Haddad itu cerita banyak di kitab Nasaih Diniyah dan dari sekian cerita itu beliau di antara kesimpulannya itu fakadzalika jam'ul fitan wa in katsurat fa fi kalimatit tauhidil insan makhlasun kafir atau mukhlisun kafir. Karena la ilaha illallah itu kalimat yang begitu sakral. Ibarat kalau bolak-balik nyontono. Kalau orang ASN di Lamongan, ada orang 1000 ngundang sama satu bupati ngundang itu kira-kira ASN datang kemana? Datang ke undangan satu bupati dibanding 1000 orang. La ilaha illallah juga gitu. Kalau timbangan jenengan ada la ilaha illallah dan yang lainnya itu kesalahan semua Anda, tentu malaikat tidak akan berani tidak mempertimbangkan la ilaha. Kalau sampai malaikat mengalahkan la ilaha illallah berarti mengabaikan kalimat la ilaha illallah. Makanya kata cerita barokah la ilaha illallah la yasqulu ma'asbillahi ta'ala syai'un. Tidak akan ada timbangan yang bisa mengalahkan kekuatan la ilaha illallah. Lain begitu disebut fakadzalika alfitan wa in katsurat fa fi kalimatit tauhid insan makhlasun. Kemudian
Kemudian yang terakhir kalau cerita, setiap orang yang di neraka kemudian ditanya sama Allah, andaikan kamu punya dunia seisinya, apa kamu bayar, kamu tebus neraka ini dengan hartamu? Ya Allah. Aradtu minka ahwana min dzalik fa abaita illa syirka. Saya ingin kamu hanya ngimani sesuatu yang mudah, tapi kamu tidak mau. Artinya yang mudah itu begini. Andaikan kita disuruh menuhankan Fir'aun itu susahnya minta ampun, karena menuhankan orang yang suatu saat mati. Menuhankan Namrud juga susah, menuhankan orang yang suatu saat mati. Kita ini disuruh menuhankan zat yang tidak akan mati, yang punya kekuasaan mutlak, yang abadi. Itu kan gampang sekali. Menuhankan zat, menuhankan maujud yang luar biasa. Tidak akan mati, tidak akan rusak, tidak akan mengalami degradasi. Sehingga menuhankan Allah itu yang gampang, bukan malah menuhankan yang lain. Misalnya sampean kon nuhakno Fir'aun, cara otak kita yang cerdas kan bingung. Manusa yang mati, yang nanti di bumi kita Tuhan kan. Begitu juga menuhankan makhluk-makhluk yang lain yang pasti suatu saat meninggal. Atau kalau banyak meninggal sering sakit, sering punya problem sendiri. Tapi Islam itu menyuruh menuhankan Allah yang kekuasaannya tidak terbatas. Makanya Allah mengistilahkan, saya kata Allah menyuruh kamu sesuatu yang mudah sekali. Aradtu minka ahwana min dzalik. Sebagai riwayat aisara min dzalik. Nah, sebab itu ngendikane ulama, ayat yuridu wa bikumul yusra itu tidak sekedar masalah kemudahan fikih. Tauhid juga hal yang mudah, karena menuhankan sesuatu yang memang secara logika harus yang jadi Tuhan. Dia yang qadir, dia yang menciptakan langit dan bumi. Sudah selayaknya sebagai Tuhannya langit dan bumi, karena yang menciptakan. Coba kalau kita dipaksa menuhankan Namrud atau Fir'aun, apapun cerdas kita, logika kita itu tidak akan masuk. Masa Fir'aun yang lahir di bumi kemudian menuhani bumi? Jadi intinya tauhid itu ahwan atau aisar, sesuatu yang ya niki nyaur utang ya sudah dibaleni, nek sampean baleni dosa minal kabair. Terus niki kula mergi Habib Mustofa sering rawuh teng buyut kula, terus kula serong teko nang khole buyut wis dadi jenengan kudu teko. Padahal nggih buyut kula nggih buyut beliau juga dari garwane. Tapi niki mungkin jenengan ikhlas ra ikhlas nggih, namung sak menten iki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.